Menghadapi lamaran Qin Yichen, Bai Lao hanya ingin menolak. Tetapi bahkan jika mereka menolak, dapatkah itu menunjukkan bahwa semua orang di dunia peri menolak? Bisakah itu menunjukkan bahwa para malaikat juga menolak? Mereka bahkan dapat membayangkan betapa tidak berdayanya penolakan mereka hari ini. Semua tetua saling memandang. Lagi pula, mereka adalah teman yang telah membuat rencana bersama selama bertahun-tahun, dan mereka tahu arti satu sama lain hanya dengan satu pandangan. Aku ingin tahu dukungan macam apa yang Lord of Light perlu kami berikan padamu. Qin Yichen tersenyum ringan. Tidak, kamu bisa menonton drama itu. Penolakan tegas Qin Yichen membuat Bai Lao terlihat jelek, tapi itu membuat semua utusan merasa segar kembali. Bahkan di aula ketiadaan, ada seorang utusan yang tersenyum cerah. Tidak bisa membiarkan orang tua berbaur. Jika orang-orang ini patuh di permukaan, jika terjadi kesalahan di dalam, pasti akan menimbulkan masalah besar. Penolakan ringan Qin Yichen adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Terlebih lagi, melihat Bai Lao sedikit cemberut, Qin Yichen menambahkan dengan santai. Ada terlalu banyak pengalaman dalam pertempuran pertama Huotu Xingyu yang perlu saya pelajari, dan Mahkamah Agung menderita kerugian besar kali ini. Beberapa penjaga pengadilan ilahi tidak memiliki organisasi. Anda benar-benar perlu istirahat. Setelah memberi orang tua ini langkah mundur, Qin Yichen berdiri. Masalahnya diselesaikan seperti ini. Saya masih harus kembali ke kuil utama Guangguang untuk mempersiapkan ekspedisi berikutnya. Jadi saya tidak akan tinggal di sini lagi. Ngomong-ngomong, saya harus mengundang utusan dewa yang hadir. Jika Anda bersedia, Anda bisa ikut dengan saya, beritahu saya status malaikat. Mengikuti kata-kata Qin Yichen, semua utusan dewa yang hadir mengikuti jejak Qin Yichen dan meninggalkan aula kehampaan. Adegan ini juga menjadi akhir dari pertemuan publik ini. Semua orang di negeri dongeng tetap diam, karena pilihan para dewa ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Di depan Qin Yichen, Bai Lao sama sekali tidak kompetitif. Hall of Nothingness hari ini ditakdirkan untuk tidak damai, dan Qin Yichen tidak peduli dengan hal-hal ini, dan berkata kepada utusan dewa yang mengikutinya pergi. Hari ini sudah larut. Mengapa kalian tidak mengikutiku kembali ke kuil penguasa cahaya? Aku akan memberikan hadiah dan mengatur beberapa masalah tindak lanjut. Para malaikat mengangguk. Di masa lalu, bahkan jika mereka ingin menjalin hubungan baik dengan Qin Yichen, mereka harus berpikir dua kali, dan mereka harus berhati-hati terhadap hukuman dari Mahkamah Agung. Qin Yichen hanya bisa nyaman di beberapa tempat kecil. Tapi sekarang, masalah ini hilang. Qin Yichen juga salah satu tetua, dan sekarang mereka membantu Qin Yichen, tidak ada lagi kekhawatiran. Jika Anda membandingkan Qin Yichen dan Bai Lao, Anda bisa tahu siapa yang harus dipilih. Salah satunya adalah orang tua yang dapat mengkhianati utusan kapan saja, dan yang lainnya adalah orang tua yang sangat ingin mengeluarkan utusan dari wilayah bintang Huotu. Bagi yang sudah berjuang sepanjang tahun, tidak terlalu jelas siapa yang harus dipilih. Ketika Qin Yichen meninggalkan Mahkamah Agung, tidak ada utusan ilahi yang tersisa di seluruh Mahkamah Agung. Kekuatan dikosongkan, dan saat Qin Yichen menyelesaikan persidangan, situasinya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tepat dalam perjalanan kembali ke kuil penguasa cahaya, jumlah utusan dewa yang datang untuk mendaftar perang setelah mendengar berita itu mencapai ribuan. Untung saja mereka bertemu Qin Yichen. Lebih banyak orang yang tidak beruntung, tetapi mereka juga sedang dalam perjalanan ke wilayah bintang Changlan. Kembali ke kuil penguasa cahaya, Qin Yichen menempatkan utusan dewa ini di kota reruntuhan untuk sementara waktu. Lagi pula, kota reruntuhan hari ini cukup besar. Adapun wilayah bintang Changlan di mana kuil penguasa cahaya berada, utusan dewa juga sangat sadar. Itu kuil orang lain, bukan orang percaya, jadi mengapa masuk? Qin Yichen hari ini bisa dikatakan langsung mengangkat alisnya. Ada aliran utusan ilahi yang tak ada habisnya. Qin Yichen tidak bisa tenang sendiri. Dia membiarkan orang percaya menangani masalah ini, sementara dia pergi menemui Sidney Kevin dan yang lainnya. Tepat setelah memasuki rumah tuan kota, Qin Yichen membungkus sedikit langsung ke Sidney Kevin dan yang lainnya. Saya dapat memiliki situasi hari ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Tanpa mereka menyatakan kekuatan dan demonstrasi mereka, Qin Yichen yakin bahwa dia tidak akan mendapat dukungan dari begitu banyak orang. Sidney Kevin segera bangkit dan menarik Qin Yichen untuk duduk. Tuan Light, benarkah kamu mengatakan bahwa perang akan dimulai dalam sebulan? Qin Yichen mengangguk setuju. Itu benar. Dengan ukuran alam abadi, 1 bulan sudah cukup untuk pulih ke titik di mana mereka bisa bertarung lagi. Bagi ras iblis itu, wilayah mereka tidak cukup, dan alam abadi puluhan kali lebih besar dari Huotu Xingyu, untuk mengambil keuntungan dari penyakit mereka, untuk membunuh mereka. Cakupan sebenarnya dari negeri dongeng, dan berapa banyak bidang bintang yang memiliki lorong luar angkasa. Ini adalah rahasia yang diserahkan Phoenix kepada Qin Yichen pada akhirnya, dan hanya 100 penatua yang akan tahu. Setelah awalnya mendapatkan informasi ini, hati Qin Yichen hanya tersisa sesaat untuk bersukacita. Jika Bai Lao bersatu sedikit lagi dan tumbuh sedikit lebih kuat, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit. Memegang wilayah yang begitu luas,
tetapi tidak menyerang. Hanya dengan keras kepala mempertahankan dan berjuang untuk kekuasaan. Ini memberi Qin Yichen kesempatan untuk memanfaatkannya. Sydney Kevin memandang yang lain. Bagaimana kalau membiarkanku memimpin dalam pertempuran ini? Gambaran yang awalnya harmonis tiba-tiba menjadi kontradiktif, dan Pranwoli mendengus dingin. Kamu bisa menariknya ke bawah. Tim ke-9ku melamar untuk memimpin. Langsung meraihnya. Saya pikir kesempatan ini harus tetap diberikan kepada saya. Saya butuh perjuangan untuk mendongkrak semangat. Melihat semua orang ingin bersaing, Qin Yichen berkata dengan cepat. Kamu tidak terburu-buru. Sebenarnya aku punya proposal. Lihat apakah kamu mau menerimanya. Tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk menggunakan waktu tersingkat dan kecepatan tercepat untuk menumpas pemberontakan di Huotu Xingyu dan memusnahkan iblis. Jadi saya punya ide yang berani. Saya pikir, Anda sebaiknya mengeluarkan 1.000 orang dari tim. Kok kamu punya 5.000 orang? Saya akan mengumpulkan beberapa utusan ilahi dari tempat lain. Dan tim yang terdiri dari 50.000 orang seharusnya cukup untuk pertempuran. Hanya saja jumlah kapten tim di tingkat akar rumput di tangan saya sedikit. Mengapa kalian tidak membantu saya? Ketika saatnya tiba, kredit akan diberikan kepada semua orang, dan tidak ada tim yang akan berada di bawahnya. Terlalu banyak tekanan. Proposal Qin Yichen membuat semua orang diam sejenak. Sydney Kevin memandang Qin Yichen. Lalu setelah pertempuran ini, Qin Yichen tersenyum tulus. Setelah perang, orang-orang ini kembali ke tim Anda masing-masing, dan pujian yang mereka terima diperhitungkan sebagai kepala pengawal istana Anda. Meskipun ini bukan solusi jangka panjang, ini memang cara yang paling tidak membuat stres pengawal Mahkamah Agung saat ini. Setelah beberapa diskusi, semua orang mengangguk. Itu dia. Di masa depan, jika Anda hanya membutuhkan tenaga kerja, kami akan mengirimkan jumlah tenaga kerja yang sama sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan semua orang tidak akan kehilangan kedamaian karena masalah kredit.